Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ayo berinfak dan bersedekah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui arti infak dan sedekah. Yang kedua, mengetahui perbedaan infak dan sedekah. Dan yang ketiga, mengetahui hikmah infak dan sedekah. Infak. Infak secara bahasa dapat diartikan sebagai menafkahkan atau membelanjakan berupa apa? Harta atau benda. Jadi, infak secara istilah dapat diartikan menafkahkan sebagian harta atau benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ingat-ingat, ya, harta benda itu harus dimiliki kita. Tidak boleh kita mengambil miliknya orang lain, miliknya teman kita, terus kita infakkan. Itu bukannya pahala yang didapat, tapi malah dosa yang didapat. Ingat, ada kata-kata di jalan yang diridhoi oleh Allah. Contohnya, kita berinfak di kotak masjid. Nah, itu pasti apa? Digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Untuk misalnya membayar ya listrik, membayar pam masjid, yaitu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Misalnya kita infak kepada seorang, misalnya pencuri ya, untuk membeli celurit. Nah, itu malah nggak boleh, malah dosa. Infak di sini tidak ditentukan nisab. Nisab itu apa? Nisab itu jumlah harta atau benda yang kita miliki. Ya. Jadi tidak ditentukan kita harus punya uang segini baru boleh infak, tidak. Ya. Tapi semampu kita. Ya. Kita memiliki uang, misalnya baru uang 10.000, kita infakkan 1.000, boleh? Boleh, bagus itu. Haul itu waktu. Ya. Kalau haul itu biasanya dihitung dalam jangka waktu 1 tahun harta tersebut kita miliki. Jadi infak itu tidak perlu menunggu 1 tahun. Ya. Setiap hari bagus malah. Ya. Kalau zakat kan 1 tahun sekali. Kalau infak ini dapat dilakukan setiap hari. Dan tidak pula ditentukan mustahiknya. Mustahik itu apa? Orang yang berhak menerima baik infak, sedekah, zakat, itu namanya mustahik. Kalau zakat kan ditentukan mustahiknya ada 8 asnaf atau golongan. Ya. Ada fakir, miskin, amil, hamba sahaya, fisabilillah, mu'alaf, gorim. Nah, itu kalau mustahiknya zakat. Tetapi kalau infak tidak ditentukan, tidak ada ketentuan. Ya. Yang utama siapa? Ya. Pertama, ya, itu saudara terdekat atau keluarga. Jadi, mungkin seorang ayah memberikan infak kepada nafkah kepada istri dan anak-anaknya, itu malah wajib. Terus selanjutnya selain saudara terdekat atau keluarga, pada anak-anak yatim urutannya. Nah, yatim kita beri. Kalau masih ada sisa lagi, kepada tetangga-tetangga yang dekat maupun yang jauh. Selanjutnya yang lain lagi, kepada sahabat atau teman. Dan selanjutnya baru ke Ibnu Sabil. Itu urutan keutamaan orang-orang yang diberi infak atau
sedekah. Soal pertama, apakah arti dari mustahik? Soal kedua, berilah contoh orang yang berinfak. Nah, dan pernah lihat ini? Ya. Senyum itu sedekah. Jadi, orang yang senyum itu termasuk sedekah. Tapi senyumnya yang benar-benar ikhlas ya. Maksudnya bagaimana? Senyum ini supaya orang yang kita ajak tersenyum ini merasa bahagia. Jangan malah di jalan senyum-senyum sendiri, nanti malah dikira orang gila. Jadi, kalau tadi infak tadi berupa harta benda, kalau sedekah ini memberikan bantuan berupa harta, benda, dan lainnya dengan mengharap ridho dari Allah. Jadi, tidak hanya harta maupun benda kalau sedekah. Misalnya nggak punya harta ya, dengan benda. Kalau nggak punya benda ya tadi dengan senyum boleh. Ya. Menghibur temannya yang sedang sedih itu juga termasuk sedekah. Membantu temannya yang sedang misalnya eh, mengalami bannya bocor di jalan ya, kita bantu itu juga sedekah, sedekah jasa, sedekah tenaga. Jadi sedekah ini perbedaannya dengan infak itu lebih luas ya. Kalau infak tadi sekedar harta maupun benda, kalau sedekah itu dapat harta, benda, jasa, tenaga, bahkan senyum pun dapat menjadi sedekah. Selama apa? Hanya mengharap ridho dari Allah. Soal ketiga, sebutkan 3 orang yang paling utama diberi infak atau sedekah. Hikmah infak dan sedekah. Yang pertama, menjauhkan sifat kikir. Kikir itu apa? Pelit. Tidak mau mengeluarkan harta maupun benda. Padahal orangnya sangat kaya raya. Rumahnya tingkat 10. Mobilnya berjejer-jejer seperti di parkiran mall. Tapi ada sumbangan untuk pembangunan masjid tidak mau keluar. Itu namanya orang yang kikir atau pelit. Melipat gandakan rizki sesuai dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya ya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji ya. Misalnya kalian menanam biji satu nanti akan tumbuh 7 tangkai ya. Setiap tangkai ada 100 biji. Itu kita ibaratkan kita menanam satu infak atau sedekah akan dilipat gandakan Allah menjadi 7 kali. Itu minimal paling sedikit. Bahkan ketika infak kita dilakukan dengan ikhlas, ya tidak mengharapkan imbalan dengan yang benar-benar sempurna, dapat dilipat gandakan menjadi 700 kali atas kehendak dari Allah. Jadi kita tidak boleh ya berinfak kok mengharapkan ujian ataupun misalnya mengungkit-ungkit pemberian yang kita berikan kepada teman kita. Kamu tak dulu pernah tak kasih ini kok kamu gak mau bantu? Lah itu namanya mengungkit-ungkit pemberian. Itu akan apa? Menghapus pahala yang sudah kita terima. Soal keempat, bagaimana Allah memberi perumpamaan orang yang berinfak. Hikmah yang selanjutnya, meringankan beban
orang yang menerima. Jadi, misalnya kita ingin memberikan sedekah kepada tetangga kita yang benar-benar membutuhkan, ya, tidak mampu untuk makan karena tidak bekerja sedang sakit. Nah, itu maka meringankan beban orang yang menerima sedekah kita. Membersihkan harta yang kita peroleh kemungkinan tercampur sesuatu hal yang kurang baik. Nah, misalnya kita dalam bekerja kadang-kadang ada sesuatu yang kurang pas, tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu nanti harta kita itu kurang berkah. Jadi dengan membersihkan harta tersebut, dengan infak atau sedekah tersebut dapat membersihkan harta yang tadi yang kotor tadi. Soal kelima, mengapa kita tidak boleh mengungkit pemberian kita? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.